Para Sagitarius, ada 3 kabar baik yang bisa terpenuhi atau bisa kalian harapkan terjadi di tahun 2025. Apakah itu? Gue udah tarik kartunya di sini, jadi kita akan bahas secara terperinci ya. Jangan lupa like dan subscribe video kali ini hanya di channel Early Theory Tarot di YouTube. Alright, pengen jago meramal tarot sama kayak gua? Early Theory sekarang sudah punya program kelas Tarot for Beginner ya. Kalian bisa cek aja langsung di website kami di www.earlytheory.com dengan harga di bawah 300.000. Jadi ada diskon ya up to 80% sekarang ini. Kalian bisa dapat materi yang daging banget. Ada 10 modul dengan total durasi hampir 11 atau 12 jam yang dijamin dikemas dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi untuk kalian yang baru aja mau mulai, jangan takut karena materinya itu gampang dimengerti, nggak bakal bikin kalian puyeng. Akses seumur hidup dan kalian bisa akses kapan saja karena bentuknya itu video offline. Jadi kapanpun kalian mau belajar, sesempatnya silakan dilakukan. Dan untuk orang-orang yang daftar juga ke dalam kelas Start for Beginner Early Theory ini, kalian akan masuk ke dalam grup eksklusif di mana kita akan lebih baik membahas lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ketika kalian mempelajari materi kami. Oke, so jangan lupa order sekarang dan mulailah perjalanan kalian untuk belajar dalam meramal tarot. Mari kita mulai dengan kabar baik pertama ya. Gua cukup yakin tahun 2025 banyak banyak para Sagittarius yang akan menikah. Oke, tapi realistis ya ketika kayak gue bilang banyak Sagittarius yang menikah, ini bukan berarti yang kayak sekarang kalian masih jomblo, kering, gersang kayak gini, tiba-tiba kayak ketemu orang terus tiba-tiba nikah di tahun yang sama. Itu menurut gue kurang realistis. Mungkin bisa terjadi untuk beberapa dari kalian, tetapi gue lebih bermaksud bahwa kayak untuk orang-orang yang memang sekarang sudah sempat berhubungan dengan seseorang, sudah memiliki hubungan atau memiliki pasangan, ada banyak kesempatan untuk kalian ya mengambil ke tahap yang selanjutnya gitu ya, itu pernikahan atau bertunangan lah paling tidak ya. Gue ngelihat ada banyak perayaan percintaan di tahun 2025 untuk para Sagittarius dan itu menurut gue cukup menarik ya untuk ditelusuri. Mungkin untuk para Sagittarius yang masih jomblo ada banyak kesempatan untuk kalian tuh secara resmi gitu ya, kayak memperkokoh hubungan dengan orang yang baru, mungkin resmi berpacaran dengan orang yang baru misalnya di tahun 2025. Itu sesuatu yang bisa diharapkan untuk kalian ya, para Sagittarius ya. Di luar itu juga gua ngerasa ada banyak indikasi kalian itu mendapatkan rezeki keuangan melalui bantuan dari orang lain. Oke, jadi jangan remehkan hubungan yang kalian miliki atau networking yang kalian perlu lakukan dengan orang lain karena kadang-kadang kita tidak bisa sekedar mematok gitu loh, maksudnya kayak orang ini mah nggak ada gunanya untuk gua, orang ini mah nggak bisa ngebantu gue dalam karir. Kadang-kadang orang yang kayak nggak ada hubungannya dengan industri tempat kita bekerja aja bisa aja membantu kita gitu loh ya dalam mencapai kesuksesan yang lebih lanjut gitu loh. Oke, ini juga merupakan satu hal lagi yang kayak gue mau kasih tahu, terutama untuk kalian yang mungkin sudah beristri atau udah punya pasangan hidup ya, udah punya istri atau udah punya suami, jangan remehkan saran dari pasangan hidup kalian untuk membantu kalian lebih sukses di pekerjaan kalian. Kadang-kadang ketika kita udah punya pasangan hidup, kadang-kadang ada kecenderungan bahwa kayak kita bilang kayak lu tahu apa sih gitu, udahlah gitu, lu cuman istri gue doang atau kayak lu cuman suami gue doang gitu, kayak lu nggak bisa bantu masalah kerjaannya gue. Tetapi kadang-kadang ya balik lagi gitu ya, kayak kita bisa berharap bantuan datang tidak dari tempat yang seharusnya. Oke, jadi itu sesuatu yang kayak kalian perlu harapkan dari kabar baik pertama. Kabar baik kedua yang bisa kalian harapkan ya, banyak Sagittarius yang menurut gue itu akan melanjutkan pendidikan tingkat lanjut di tahun depan. Oke, menurut gue ini cukup menarik untuk orang-orang yang mungkin punya aspirasi untuk kayak kuliah lagi, untuk kayak ngambil beasiswa gitu ya. Kayak edukasi itu aktif banget di tahun depan ya. Di tahun ini ya, sorry, di tahun 2025 untuk kalian. Banyak dari kalian yang mungkin akan pergi ke luar negeri untuk kayak mengejar edukasi, itu yang kayak gue lihat juga. Di luar itu ya, gua ngerasa ada banyak dari kalian para Sagittarius yang akan memulai project baru, dimulai dari awal ya, dan projectnya itu dimulai kecil-kecilan, tetapi kalian mulainya sendiri. Apakah itu usaha, apakah itu adalah project passion projectnya kalian, hobinya kalian sendiri, apakah kalian akan memulai project seninya kalian sendiri, mungkin untuk para Sagittarius yang kreatif, itu perlahan akan dimulai. Oke, jadi tidak tidak seharusnya project ini itu kalian bisa harapkan hasilnya kalian rasakan di tahun 2025, tetapi akan ada banyak permulaan baru yang cukup bagus untuk masa depan kalian, itu semuanya dimulai di tahun 2025 ya. Menurutku itu bagus banget. Nah, terakhir, kabar baik ketiga. Em,
ada banyak dari kalian yang menurut gue itu akhirnya menjalin hubungan dengan orang yang dulunya tuh teman kalian. Jadi ada banyak orang yang pada akhirnya pacaran dengan teman sendiri. Ada orang yang pada akhirnya itu kayak menjalin hubungan dengan teman sendiri. Dan ini bukanlah tipikal hubungan yang kayak bertepuk sebelah tangan yang kayak aduh gue suka sama dia, dia nggak suka sama gue ya. Yang gue lihat dari sini itu ada banyak dari kalian yang ternyata oh dari dulu sahabatan dan ternyata cocok dan ternyata ya udah memutuskan untuk menjalani hubungannya ke arah yang lebih lanjut ya. Jadi pacar, mungkin jadi nikah. Gue ngerasa tema percintaan itu kental banget untuk kalian para Sagittarius gitu ya. Dan gue juga ngeliat ini berlaku untuk kayak banyak zodiak yang lain sih gitu. Gue ngerasa tahun 2025 itu adalah tahun asmara ya untuk kebanyakan dari kita ya. Tapi ya balik lagi, semoga aja semua kabar baik ini bisa termanifestasi secara sepenuhnya untuk kalian. Have a really nice day. I will see you soon para Sagittarius. Bye bye. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu kalau gue juga punya brand parfum guanya sendiri yang namanya Altar Sense ya. Jadi gue total sudah ada 8 varian yang bisa kalian pilih langsung. Nanti tinggal cek aja di link di bawah. Jadi favoritnya gue itu Maelstrom. Ini wanginya itu seru banget, seger, dan bisa dipakai sehari-hari pas panas-panasan. Gue biasa pakai untuk kayak olahraga juga gitu ya. Jadi boleh dicoba, dicek aja. Unisex ada parfumnya lebih cocok untuk cewek, ada parfumnya lebih cocok untuk cowok gitu ya. Apapun yang kalian inginkan, aromanya kemungkinan besar sudah ada di koleksi-koleksi kita yang udah lumayan lengkap ini. So, go to Altar Sense untuk ngecek parfum favoritnya kalian.